mulai hari pertama kerja. Spionmu putar gini deh. Udah. Bismillahirrohmanirrohim. Inilah Assalamualaikum warahmatullahi alhamdulillah wabarakatuh. sudah kembali Jumpa lagi menggunakan bersama seragam saya di kebanggaan channel lagi. Nova Arif. Apa kabar pemirsa di rumah? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Bahagia bersama keluarga, lancar rezekinya dan lancar usahanya. Amin ya robbal alamin. Baik, jumpa lagi bersama saya channel Nova Arif. Bagi para pemirsa maupun sahabat-sahabat semua yang baru menonton channel saya ini, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Saya harapkan masukan-masukan positif untuk membangun dan motivasi banyak orang supaya lebih giat lagi dalam berlatih untuk mencapai kepulihannya. Ini adalah Bapak Arianto yang saat ini sedang melakukan perjalanan menuju kantor beliau untuk pertama kali berdinas. Beliau berdinas di Korem 162 Lombok. Apa kabar para anggota? Mungkin sedang menonton channel saya ini. Mohon like, subscribe, dan juga komennya untuk motivasi banyak orang supaya bisa lebih giat lagi dalam berlatih untuk mencapai kepulihannya seperti Bapak Arianto. Beliau merupakan salah satu inspirasi bagi banyak orang yang saat ini sedang berjuang mencapai kepulihan akibat kelemahan tubuh akibat serangan stroke. Inilah beliau sudah bisa melakukan aktivitas bekerja. Pada saat ini adalah hari pertama beliau masuk kerja dengan semangat yang luar biasa, bisa pulih dari stroke walaupun belum sampai 100%. Ini suatu pencapaian luar biasa. Semangatnya yang selalu beliau bagikan di grup kita merupakan suatu inspirasi bagi banyak orang. Semoga hal ini bisa menumbuhkan semangat berlebih untuk orang yang saat ini sedang berlatih maupun yang saat ini sedang menjalani masa-masa menuju kepulihannya. Apapun itu, inilah beliau sudah berupaya segala hal dengan mengangkat beban seperti ini dan juga latihan-latihan yang lainnya. Beliau saat ini sudah aktif kembali berdinas dan bisa beraktivitas normal seperti sedia kala. Berkat dukungan dari istri dan juga keluarga, beliau sering sekali berlatih bersama anak beliau yang masih kecil untuk berlatih berlari, dan juga sering sekali melakukan aktivitas berlatih di tepi pantai bersama kawan maupun sahabat-sahabat beliau. Ini adalah suatu kondisi yang mana dengan kebersamaan meningkatkan suatu semangat untuk bisa berlatih bersama. Saya sendiri sampai saat ini belum pernah melakukan latihan bersama dengan sahabat ataupun sesama penderita stroke, yang mana hal ini merupakan suatu perjuangan yang luar biasa bagi kita, dikarenakan jika kita ada yang mendampingi ataupun berjuang bersama, hal ini akan menumbuhkan suatu semangat maupun tambahan energi supaya kita giat berlatih. Hal ini adalah suatu yang sangat-sangat mungkin terjadi bagi kita seorang penderita stroke. Simaklah, inilah aktivitas beliau untuk menguatkan lengan, jari, dan juga bahu. Latihan ini adalah sebenarnya kalau di anggota TNI adalah latihan pull up, yaitu mengangkat tubuh kita dengan kekuatan tangan dan jari-jari kita sehingga badan bisa terangkat sampai ke posisi dagu kita di atas tiang ataupun pegangan yang kita gunakan. Inilah yang beliau lakukan sering sekali bersama dengan kawan atau sahabat untuk latih berjalan di tepi pantai.
aktivitas ini adalah aktivitas yang sangat sering saya lihat dari aktivitas beliau, karena beliau adalah orang yang selalu sering membagikan aktivitas berlatihnya setiap hari. Sampai-sampai saat ini banyak sekali para penderita stroke yang berusaha untuk bisa berkeadaan ataupun dengan kondisi Pak Haryanto tersebut. Ini adalah suatu motivasi bahwa kita bisa pulih karena rajin berlatih. Di sini semuanya tidak ada yang instan, semuanya butuh perjuangan. Yang penting kita bergerak dulu, upayakan kita bisa berjalan, lalu perbaiki pola jalannya. Dikarenakan untuk awal biasanya para penderita stroke melakukan aktivitas gerak sesuai dengan kenyamanannya. Dikarenakan berbagai hal macam rasa yang dirasakan. Satu, masalah keseimbangan. Kedua, rasa nyeri yang dirasakan. Yang ketiga, ketidakseimbangan adalah suatu hal yang menjadi musuh kita. Dikarenakan kita diwajibkan untuk berlatih, akan tapi kita harus waspada, tidak boleh untuk jatuh. Jadi pikiran kita masih terbebani pada saat berlatih, sehingga bagi penderita stroke yang mengalami gangguan dalam hal keseimbangan, biasanya hal itu adalah suatu yang selalu dipikirkan. Inilah latihan beliau berlari bersama putra beliau yang sangat energik sekali. Semoga keluarga Pak Haryanto selalu sehat dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pengalaman stroke ini hanya dialami oleh Pak Haryanto dan tidak dialami oleh saudara maupun keturunan-keturunan beliau, karena pengalaman ini adalah suatu pengalaman yang sangat pahit. Dan semoga hal ini tidak terjadi pada saudara-saudaraku ataupun kawan-kawan yang lainnya yang ada di dunia ini, karena stroke adalah suatu hal yang sangat menyeramkan. Serangannya mendadak dan cepat sekali, akan tapi pulihnya sangat-sangat butuh perjuangan. Bukan 1-2 hari, akan tapi bisa mencapai waktu tahunan. Sampai saat ini saya sudah hampir mencapai 21 bulan. Dikarenakan usaha-usaha saya saat ini saya bagikan, semoga banyak orang yang mau berlatih dan bergerak setiap hari. Dikarenakan kepulihan untuk mencapai kesempurnaan gerak dan penyempurnaan tubuh adalah dibutuhkan setiap hari. Hal ini adalah bentuk recovery, yang mana adanya jaringan otak yang telah mati harus kita kejar dengan mengulang-ulang gerakan-gerakan fungsional tubuh supaya gerak tubuh kita bisa normal seperti sedia kala. Hal ini bukanlah suatu yang menjadi hal yang susah, akan tapi apabila kita bisa dengan ikhlas dan juga rutin melakukannya, maka akan menjadi suatu yang mudah dan ringan. Jangan terlalu berpikir sesuatu yang negatif, karena hal yang negatif tidak ada untungnya buat kita. Apapun itu, tetaplah fokus untuk kepulihan tubuh dan untuk keluarga. Bagi yang sudah punya istri dan anak, wajiblah Anda sebagai seorang laki-laki berjuang untuk menggapai kepulihannya, karena ini adalah suatu kewajiban bagi kita untuk bisa memberikan nafkah lahir maupun batin untuk keluarga dan juga anak-anak kita. Dikarenakan kelemahan tubuh ini bukanlah suatu perjuangan yang membutuhkan waktu singkat dan instan. Jangan pernah percaya untuk meminum obat yang bisa menyembuhkan stroke, karena stroke tidak ada obatnya. Obatnya adalah berlatih dan berlatih yang sesuai dengan panduan dari fisioterapi. Dikarenakan banyak hal yang mungkin di daerah-daerah banyak fisioterapi yang kurang relevan ataupun sangat unskillable, hanya mengandalkan beberapa hal alat seperti alat inframerah, yang mana hal itu hanya berfungsi sebagai pemanas. Karena kan saya dulu sempat merasakannya, ternyata antara dokter rehab medik dan fisioterapi yang ada di rumah sakit koordinasinya kurang baik, sehingga saya pun hanya di rumah sakit mengantri yang begitu panjang, cuma mendapatkan fasilitas penyinaran infrared saja.
yang rasanya sangat panas. Jadi tidak ada sesuatu yang perlu dilakukan. Untungnya dokter rehab medik sudah memberikan arahan-arahan untuk berlatih mana yang perlu kita lakukan berulang-ulang. Jadi disinilah kelemahan negara kita untuk tenaga-tenaga fisioterapi. Saya harapkan bagi adik-adik mahasiswa yang saat ini sedang belajar di jurusan fisioterapi, saya harapkan lebih serius dikarenakan banyak sekali warga negara Indonesia yang terkena stroke membutuhkan tenaga bantuan Anda. Belajarlah secara positif dan bersemangat yang luar biasa supaya apa yang Anda dapatkan dan bisa Anda berikan menjadikan amal ibadah buat dunia dan juga akhirat. Di dunia Anda mendapatkan sesuatu yang baik, di akhirat pun itu akan menjadi bekal dikarenakan Anda akan membantu banyak orang yang mengalami kelemahan tubuh akibat serangan stroke maupun gangguan-gangguan yang lainnya. Biasanya bisa terjadi pada gangguan setelah pasca kecelakaan ataupun patah tulang yang membutuhkan cara berjalan pada saat setelah melakukan operasi patah tulang ataupun yang lainnya. Baiklah, di sini beliau sudah bisa melakukan gerakan-gerakan layaknya orang yang sudah normal. Akan tapi beliau di sini masih merasakan kurangnya dalam hal melafalkan kata-kata, yaitu masih kurang jelas dan juga kurang lantang. Jadi beliau masih ada kekurangan. Setiap penderita stroke pasti ada menyisakan sedikit kekurangan. Walaupun tidak bisa mencapai 100%, tetapi dengan bersyukur semuanya akan lebih baik. Dan hindari mengeluh dikarenakan seperti Pak Haryanto ini adalah suatu pencapaian yang luar biasa dan juga banyak sekali orang yang tidak seberuntung beliau. Jadi harapan saya bagi para penderita stroke, harap selalu menjaga perasaannya, menjaga hati, jangan terlalu baper karena baper adalah sesuatu yang malah merugikan kita. Inilah yang bisa saya sampaikan. Inilah latihan beliau untuk penguatan bahu, penguatan pada area lengan dan juga pergelangan tangan. Latihan ini sebenarnya bisa dilakukan dimanapun tempatnya, akan tapi pastikan posisinya senyaman mungkin dan seaman mungkin, dikarenakan kita sebagai seorang penderita stroke sangat-sangat diupayakan untuk menghindari cedera saat berlatih. Semoga apa yang dibagikan oleh Pak Haryanto ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan semangat bagi banyak orang bahwa segala sesuatu bisa pulih dengan kita rajin berlatih. Kita bisa karena terbiasa, kita pulih karena rajin berlatih. Hindarkan mengeluh karena mengeluh tidak akan merubah suatu kondisi apapun itu. Jika Anda seorang penderita stroke mengeluh setiap hari, gunanya hanyalah membuang-buang waktu saja dan tidak ada manfaat positif buat kita, sehingga ketertinggalan tubuh kita akan semakin menjauh. Dikarenakan apabila tubuh kita dibiarkan tidak bergerak, maka otot-otot kita akan semakin menyusut dan mengecil, sehingga apabila terjadi pengecilan ini kita harus mengejar, yaitu namanya melakukan peningkatan volume massa otot di bagian tubuh kita yang lemah, dan hal ini membutuhkan waktu yang lumayan panjang. Saya sendiri sempat mengalaminya dan saya usahakan untuk berlatih setiap hari. Hingga saat ini sudah mulai tampak antara kaki kanan yang sehat dan kaki kiri yang lemah sudah hampir sama. Dikarenakan itu, makanya kita wajib semaksimal mungkin di awal serangan stroke, sebisa mungkin kita selalu bergerak. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa memberikan banyak manfaat dan semangat tambahan untuk para penderita stroke. Ternyata pulih itu butuh perjuangan. Jadi di sini mengapa saya bagikan video sepanjang ini? Intinya perjuangan beliau untuk bisa pulih bukanlah perjuangan yang cepat dan instan. Akan tapi gerakannya beliau melakukan latihan di pagi hari, siang hari, sore hari, bahkan malam hari. Sebelum Pak Haryanto tidur atau istirahat, beliau selalu melakukan namanya protap yang beliau sampaikan. Program tetap sebelum tidur. Selalu penguatan di bagian kaki, tangan, beliau ulang-ulang setiap hari dan beliau bagikan. Dan
untuk video ini secara khusus memang beliau ingin membagikan video ini, diharapkan kepada teman-teman maupun rekan sejawat di Korem 162 Lombok bahwa stroke itu bisa pulih dengan berjuang. Semangat TNI-nya sangat luar biasa, menginspirasi banyak orang bahwa dengan berlatih seperti ini bukanlah sesuatu hal yang mudah, akan tapi bisa dilewati dengan semangat dan kekuatan yang harus kita upayakan. Dikarenakan hal ini adalah suatu yang menjemukan apabila kita tidak bisa melakukannya secara ikhlas. Latihan ini bukanlah sesuatu latihan yang kita lakukan saat ini dan saat ini juga kita akan mendapatkan hasilnya, akan tapi hal ini adalah investasi untuk masa depan kita, dikarenakan segala gerakan pada saat kita melakukan seperti ini akan berdampak pada satu, melancarnya aliran darah, kedua, menambah massa otot di bagian tubuh yang lemah, yang ketiga, mengupayakan gerak fungsional tubuh supaya tidak terjadinya kaku ataupun nyeri di bagian persendian. Jadi jangan menunda-nunda untuk bergerak, dikarenakan jika kita menunda bergerak ataupun lama tidak bergerak, maka persendian akan melakukan suatu pergerakan yang harus kita lakukan. Jika sendi tidak pernah kita gerakkan, maka pada saat kita menggerakkannya akan terasa nyeri dan ngilu sekali. Hal ini banyak sekali dirasakan oleh beberapa penderita stroke yang mana terlalu lama tidak bergerak sama sekali dan hanya berdiam diri di atas tempat tidur. Hal ini bukanlah sesuatu yang baik untuk kita, karena dengan kita diam artinya kita menerima keadaan. Dengan kita berusaha, kita akan mencapai kepulihan. Latihan ini adalah latihan bagi para penderita stroke yang mungkin sudah mengalami kekuatan baik di bagian lutut dan juga bagian ankle. Dikarenakan jika ankle masih belum kuat, pasti ankle-nya terjadi perselisihan ataupun kurang pas dalam hal pada saat mendarat ke tanah. Saya sendiri masih belum bisa melakukan latihan ini dikarenakan tidak semua orang bisa melakukannya. Dikarenakan kondisi pencapaian setiap orang tidaklah sama dan kita wajib mengukur latihan kita dan sesuai dengan peruntukannya. Dikarenakan semua ini adalah perjuangan dan perjuangan kita adalah perjuangan yang tiada akhir. Sampai kita pulih dan sembuh pun kita wajib menjaga stamina dan selalu berolahraga setiap hari. Saya harapkan apa yang sebagian ini menjadikan motivasi dan juga tambahan bahwa dengan berlatih dapat meningkatkan kualitas otot kita dan tidak terjadi pelemahan yang semakin parah. Jadi sini fungsi dari seorang fisioterapi adalah mengarahkan gerakan-gerakannya supaya tidak terjadi latihan ataupun gerakan yang sia-sia. Dikarenakan biasanya banyak sekali orang ataupun siapapun itu yang membagikan video-video latihan, akan tapi kita tidak mengetahui manfaat dari gerakan tersebut. Dan gerakan antara orang yang sudah pulih seperti ini belum tentu sama dengan gerakan orang-orang yang masih baru selesai pulang dari perawatan di rumah sakit. Inilah langkah beliau, terlihat sekali masih belum sempurna, akan tapi kekuatannya sudah membaik. Inilah yang saya berikan adalah semangat berjuang dan hasil dari perjuangannya menunjukkan hasil yang positif. Jadi di sini saya sampaikan, mohon maaf jika tidak semua orang bisa melakukan latihan ini, akan tapi saya bagikan adalah hasil dari latihan-latihan dan gerakan ini akan mendapatkan hasil yang positif terhadap tubuh kita yang lemah akibat serangan stroke. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan inspirasi dan semangat bahwa berlatih itu setiap hari semampunya dan semaksimal mungkin untuk kita bisa mengejar kondisi kelemahan tubuh kita
mengejar kepulihan dengan cara berlatih, dan berlatih. Tiada kata lelah dalam hal berlatih, tiada kata bosan dalam hal berlatih. Dikarenakan kejenuhan dan kebosanan adalah sesuatu yang wajar kita alami. Saya pun pernah merasakannya, tapi jika saya mengalami hal itu, saya akan selalu berusaha mengambil gelas dan minum air putih 2 gelas dan langsung saya keluar dari rumah berjalan. Berjalan ini saya niatkan sebagai refreshing untuk menikmati pemandangan di alam sekitar tempat tinggal saya. Jadi kalau saya sedang malas berlatih, cara saya adalah keluar berjalan, tapi niatnya adalah menikmati pemandangan alam dan Allah ciptakan untuk kita. Semoga bisa memberikan inspirasi bahwa kejenuhan bisa kita lawan dengan kondisi yang terbaik, yaitu dengan cara menikmati alam yang ada di sekitar kita. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa berdampak positif bagi banyak orang. Saya ulangi lagi, bisa berdampak positif bagi banyak orang. Dikarenakan saya sendiri sampai saat ini masih berjuang dalam mencapai kepulihan dan kelemahan tubuh akibat serangan stroke. Semoga video ini bisa menginspirasi bahwa gerakan-gerakan apapun itu akan berdampak, akan tapi ada yang perlu disampaikan adalah dalam hal berjalan, seyogyanya pada saat berjalan adalah melangkah kaki dan menapakkan kaki pertama kali adalah posisi di bagian tumit terlebih dahulu. Itu adalah syarat yang wajib kita ketahui bagi seorang penderita stroke supaya kita saat berjalan kembali bisa seperti layaknya orang yang normal. Dikarenakan kondisi kita setelah serangan stroke sebenarnya dikatakan sudah bukan orang yang normal, akan tapi kita bisa mengejar keterpurukan ataupun kelemahan tubuh itu dengan cara berlatih. Jika kita rajin berlatih, hasilnya pun akan memuaskan dan tidak akan sia-sia. Tetaplah semangat. Semoga apa yang kita usahakan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Apapun itu semua harus dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta kita, dikarenakan semuanya adalah makhluk ciptaannya. Tidak ada sesuatu yang sia-sia di hadapan Allah. Apa yang kita lakukan pasti akan ada nilainya. Apapun itu, yang penting terbaik. Apapun itu pasti bisa memberikan dampak positif untuk tubuh kita. Selalu menjaga pikiran, jangan sampai stres, pola hidup yang baik, dan istirahat yang cukup. Tetap semangat, stroke pasti bisa pulih.